pasti bisa. Salam TKR. Sobat SMK, dalam diagnosa sistem pengisian IC, perlu memahami alur analisis sistem pengisian IC. Seperti ini. Sobat SMK juga dapat menggunakan tabel troubleshooting untuk memeriksa kondisi lampu CHG seperti ini. Gangguan pada lampu pengisian. Yang pertama, lampu tidak menyala saat kunci kontak on, bisa karena sekring putus, konektor longgar, atau lampu charge putus. Yang kedua, lampu tidak mati setelah mesin hidup. Kondisinya bisa saja karena drive belt kendor, kontak sekring tidak baik, terminal B tegangan di atas 15 volt, terminal B tegangannya di bawah 12 volt, kontak on, dan tegangan pada terminal F tidak tepat. Kita simak peragaan sesuai tabel. Pada alternator, masalah krusial jika dioda terbakar artinya rectifier mengalami gangguan. Ini diakibatkan karena kemampuan dioda sudah menurun, atau karena ada arus yang melebihi kapasitas, atau karena terjadi hubungan singkat yang menyebabkan dioda terputus. Masalah krusial ketika MIC rusak pada IC regulator. Apabila rusak kotor, maka kotoran yang mengendap akan menjadi hambatan. Akibatnya, arus yang mengalir akan sebagian tertahan, sehingga arus yang mengalir pada sistem sangat kecil. Akibatnya, kemagnetan rotor coil juga kecil, sehingga tegangan yang dibangkitkan oleh alternator juga kecil, sehingga pengisian menjadi rendah. Guys, untuk gejala pengisian rendah, ayo kita analisa penyebab kerusakannya. Perlu diperhatikan ketika tali kipas kendor, penyebabnya baut pengikat alternator kendor akan menimbulkan bunyi dan slip. Terminal kotor disebabkan adanya penumpukan kotoran pada terminal. Slip ring kotor atau aus disebabkan oleh serbuk bras yang aus karena saling bergesekan dengan slip ring. Hubungan ke massa kurang disebabkan konektor longgar yang mengakibatkan arus yang terhubung ke massa kurang. Sobat SMK, pengisian terlalu tinggi atau overcharge bisa disebabkan beberapa hal ini. Tegangan standar IC regulator pada alternator terlalu tinggi. Apabila tegangan standar alternator tidak sesuai dengan spesifikasi, maka IC tidak bisa mengatur arus dengan yang distandarkan. IC regulator rusak, MIC rusak atau arus IG tidak ada. Apabila MIC rusak atau jebol, akibatnya tidak akan terjadi pengisian. Disebabkan kelebihan tegangan yang masuk ke MIC atau MIC terkena air, akibatnya terjadi konslet. Hai guys, timbulnya suara berisik memang sangat mengganggu ya. Berikut ini diagnosanya.
Sobat SMK, sekarang kita teliti gangguan tidak adanya pengisian yuk. Gangguan pada alternator bisa disebabkan rotor koil putus. Ini diakibatkan karena kurang baik dalam perawatan. Kemudian, usia pemakaian yang sudah lama. Ini karena kurang baik dalam perawatan, usia pemakaian yang sudah lama. Bras habis diakibatkan oleh usia pemakaian bras yang sudah lama. Karena bras terus bergesekan, maka lama-kelamaan bras akan habis. Hal ini karena kemampuan dioda sudah menurun, atau karena ada arus yang melebihi kapasitas, atau karena terjadi hubungan singkat yang menyebabkan dioda terputus. Apabila MIC rusak atau jebol, biasanya diakibatkan oleh kelebihan tegangan yang masuk ke MIC, atau MIC terkena air, akibatnya terjadi konslet. Apabila tali kipas terpasang, defleksinya terlalu kendor, akibatnya alternator tidak dapat membangkitkan tegangan, sehingga pengisian pun tidak ada. Sebabnya, baut pengikat alternator kendor akibat pengencangan yang kurang. Apabila tali kipas putus, sama halnya dengan tali kipas kendor. Ini terjadi karena usia pemakaian yang telah lama, atau penggunaan tali kipas yang terlalu kencang. Apabila soket-soket pada alternator kendor, akibatnya tidak akan ada tegangan yang dibangkitkan, sehingga tidak akan ada pengisian. Ini pemasangan tidak sempurna. Sobat SMK, hasil diagnosis kerusakan menjadi panduan perbaikan. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara memperbaiki kerusakan pada sistem pengisian IC. SMK pasti bisa. Salam TKR.